Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia bukan dari dunia, kamu dalam dunia bukan dari dunia. Aku yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Gandum harus dipendam baru banyak buahnya, gandum harus dipendam baru banyak buahnya. Demikian kasihku di dalammu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia bukan dari dunia, kamu dalam dunia bukan dari dunia. Aku yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Gandum harus dipendam baru banyak buahnya, gandum harus dipendam baru banyak buahnya. Demikian kasihku di dalammu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu
Shalom, selamat hari Minggu buat jemaat sekalian yang sama dikasihi Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 2 Mei 2021 kita menggunakan liturgi 2 di bawah tuntunan tema Allah di dalam kita, puang matua ian lan kaleta. Saya jemput jemaat sekalian bangkit berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan lagu pujian Bila Roh Allah Ada Padaku. Saudara-saudara, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu Dan bagimu juga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Tiba saatnya kita bermazmur berbalasan. Mazmur pujian kita diambil dari Mazmur 22 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya. Dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa Akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak menyambung. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya. Dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Bersama-sama mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Amin. Allah tak bermuliakan
mentari bintang berseri, bernyanyilah merdu. Samudra raya hujan pun mengiringnya serta memuji Riang bertekun Sang Ahli semesta. Ku berikan seluruh hidupku padamu Tuhanku, baik jiwa maupun ragaku menjadi milikmu. Beri kasih-Mu di hatiku, tetap berkuasalah sehingga segenap hidupku menjunjung Dikau-lah. Saudara-saudara, dengarkanlah perintah mengasihi dari Markus 12 ayat 29 sampai 31 demikian. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Bapak dan Ibu, pemuda-pemudi, anak-anak, mari dalam kesempatan yang Tuhan masih karuniakan ini kita sekali lagi datang kepadanya untuk membawa segala beban dosa kita, mengaku dosa dan memohon
anugerah daripadanya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang pemurah, kami mengakui bahwa kami telah berdosa kepadamu dan kepada sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami mohon kemurahan dan pengampunan-Mu dalam Kristus Juru Selamat kami. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah berita anugerah Tuhan, bahwa kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosa memerah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan syukur kita. Persembahan jemaat sekalian dapat disalurkan melalui rekening jemaat dan QR code yang ditayangkan di layar. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita diangkat dari Mazmur 22 ayatnya yang ke-26 sampai ayat yang ke-27, firman Tuhan. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Amin. Teristimewa
Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita mendoakan persembahan kita. Sama-sama kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan ya Bapa buat minggu ini kami boleh beribadah kepadamu dan kami boleh mengumpulkan persembahan syukur kami. Kami ucap syukur ya Bapa buat kesempatan yang Kau berikan pada saat ini. Ya Bapa, kami tahu ya Bapa, persembahan yang kami berikan ini asalnya daripada Engkau saja. Tapi dengan penuh ketulusan dan penuh sukacita kami mengumpulkan ya Bapa, biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat bagi pelayanan-Mu di dalam gereja kami. Ya Bapa, kiranya persembahan ini yang mengelolanya dapat dengan penuh tanggung jawab dapat mengelola persembahan yang kami kumpulkan ini demi untuk kemuliaan-Mu saja. Ya Bapa, biarlah kami juga mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang untuk kepadamu ya Bapa. Kami juga berdoa atas sumber-sumbernya ya Bapa, pekerjaan kami dan segala usaha kami, kiranya Kau berkati ya Bapa dan membawa berkat bagi keluarga kami ya Bapa. Ya Bapa, inilah persembahan kami, kuduskanlah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami angkat doa ini. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami siap membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan dalam ibadah kami pagi ini. Mohon urapan kuasa Roh Kudus menolong setiap kami, baik bagi hamba-hamba-Mu yang akan membacakan, hamba-Mu yang akan menuntun perenungan, juga semua hamba-Mu yang mengikuti pemberitaan firman hari ini. Tuhan berkati. Biarlah Tuhan kami semua boleh diyakinkan akan kebenaran firman-Mu dan firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat atas kehidupan setiap kami ke depan. Bapa dalam sorga, berfirmanlah, kami siap untuk menerima dan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Pembacaan kita pada minggu ini ada 3 bagian. Pembacaan yang pertama diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-26 sampai 40. Pembacaan kedua 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Itu sebagai bahan utama, dan pembacaan yang ketiga Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Pembacaan yang pertama Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Firman Tuhan, sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepada pembendaharaan Sri Kandarge, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada airnya. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dari sida-sida itu, tidak dilihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Geser. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua, pertama Yohanes 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-21. Pertama Yohanes 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-21. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih.
Dalam hal inilah kasih Allah telah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Allah, anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, dengarkanlah sabda Yesus lewat kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Akulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu,
Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagia setiap orang yang mendengarkannya dan mau memeliharanya dalam hidup ini. Kure semangat Puang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika bacaan kita hari ini memperlihatkan sebuah korelasi yang berbicara tentang kasih, ya. Dalam bacaan pertama, Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40, kita melihat bagaimana kasih Allah kepada seorang sida-sida dari tanah Ethiopia yang oleh kasih Allah juga menggerakkan Filipus untuk menjelaskan kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan kepadanya, sehingga sida-sida itu menerima Kristus dan dibaptis. Juga dalam bacaan kita yang kedua, 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21, kita membaca tentang dasar kasih yang sejati, yaitu Allah sendiri yang dinyatakan juga dalam Kristus Yesus. Dan karena itu manusia boleh menerima kasih yang mulia, dan manusia harus mencerminkan kemuliaan kasih itu dalam kehidupannya. Sementara bacaan yang ketiga dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 tentang pokok anggur yang benar, di mana Yesus menegaskan bahwa untuk dapat memiliki kasih ilahi itu, kasih yang sempurna itu, dan juga bisa berbuah banyak kasih itu dalam hidup ini, maka tidak kita harus melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu lagu sekolah minggu, ya, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, dalam bagian refrain itu ada liriknya, kata-katanya begini. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, lagu ini mengungkapkan bagaimana kasih Tuhan itu bisa dipancarkan dari wajah orang yang menghidupi kasih Tuhan itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat mengasihi dengan kasih Tuhan? Ini pertanyaan besar. Bagaimana kita dapat mengasihi dengan kasih Tuhan? Pertanyaan itu dijawab oleh tema kita hari ini. Allah di dalam kita. Ya, Allah di dalam kita. Jadi kita bisa mengasihi kalau Allah di dalam kita. Pertanyaannya, apa ukurannya bahwa Allah itu ada dalam kita? Ya. Kan semua orang bisa mengatakan di dalam diri saya ada Allah. Tetapi apa ukurannya bahwa Allah itu ada dalam diri kita? Mari kita lihat di bacaan kita hari ini. Dalam bacaan utama 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah, ya.
barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Dan jadi ukurannya adalah pengakuan atau iman kepada Allah. Nah, untuk apa Allah harus tinggal di dalam kita? Nah, tentu hal itu dimaksudkan supaya kita memiliki hidup, yaitu hidup untuk Tuhan dan hidup untuk sesama. Ya. Karena memang kita diciptakan hidup bukan untuk diri sendiri, tapi hidup untuk Tuhan dan untuk sesama. Jadi Allah mau tinggal dalam kita, Allah mau menyatakan kasih-Nya terhadap kita supaya kita juga bisa menyatakan kasih Allah sesuai dengan maksud penciptaan, yaitu kita mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama kita. Bagaimana hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Itu tidak bisa terjadi secara otomatis. Karena itu bacaan utama kita hari ini menolong kita untuk memahami bahwa bagaimana kita hidup mengasihi Tuhan dan sesama, yaitu pertama, kita harus memahami dengan benar tentang siapa Allah kita. Siapa Allah kita di dalam Kristus Yesus. Dan yang kedua adalah hidup dalam kemuliaan kasih. Saudara-saudara, Allah adalah kasih. Kata kasih dalam bahasa Latin menggunakan kata caritas, ya. Sementara di bahasa Ibrani kata ahava, kalau di bahasa Yunani menggunakan kata agape. Ketiga kata ini mengungkapkan tentang kasih Allah, kasih Allah. Jadi dalam Alkitab pun tidak dikatakan bahwa Allah adalah iman atau Allah adalah pengharapan, tetapi sangat tegas dikatakan dalam Alkitab Allah adalah kasih atau Allah itu kasih. Nah, kasih adalah hakikat Allah. Kasih adalah sifat dari Allah, atau boleh dikatakan kasih itu adalah atribut Allah, ya. Nah, mungkin kita pikir kalau Allah adalah kasih, lalu mengapa kita juga membaca dalam Alkitab tentang Allah yang murka? Apakah dalam diri Allah ada pertentangan tentang kasih-Nya dan murkanya? Tentu tidak. Allah adalah kasih. Lalu mengapa dalam Alkitab kita menemukan bahwa Allah juga bisa murka? Itu terjadi kalau kasih-Nya tidak dihargai, kalau kasih-Nya tidak dihidupi. Dalam ayat 8 bacaan utama kita, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jelas ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah kasih, dan kehadiran Allah yang adalah kasih itu dalam diri kita akan terpancar ketika kita mengasihi. Nah, karena Allah adalah kasih, maka pada saat Allah mengasihi itu tidak ditentukan oleh faktor-faktor di luar dirinya, karena Dia adalah kasih, Dia mengasihi begitu saja. Ya. Bisa kita lihat dalam Matius pasal 5 ayat 45 misalnya. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dalam ayat ini jelas, Allah karena kasih-Nya menerbitkan matahari bagi semua, juga menurunkan hujan untuk semua, ya. Tetapi dalam Alkitab pun kita melihat tentang kasih Allah secara khusus. Misalnya dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jelas dalam ayat ini rancangan damai sejahtera yang Tuhan rancangkan itu adalah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Juga dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Saya kira dalam ayat ini jelas ya, bahwa ada rancangan Tuhan, yaitu rancangan yang mendatangkan kebaikan. Ada rancangan damai sejahtera, ada rancangan kebaikan yang Tuhan siapkan bagi mereka yang mengasihi. Ini tentu menjadi berkat khusus bagi orang-orang yang mengasihi Allah. Nah, bagaimana kita dapat menerima janji Allah seperti itu? Ya. Itu hanya bisa kita terima di dalam Kristus Yesus. Di luar Yesus, kita tidak bisa menerima janji sebesar itu dari Allah. Dalam ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup, ya. Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jelas ayat 9 ini menegaskan bahwa hanya di dalam Kristus Yesus janji Allah tentang damai sejahtera, tentang kasih yang sempurna itu bisa kita terima. Juga di dalam ayat 10 inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya. Jadi Allah mengasihi kita sekali lagi bukan karena kita baik, bukan karena sesuatu yang ada pada diri kita, tetapi karena Allah sendiri. Karena itu juga kasih kita tidaklah muncul dari diri sendiri, tapi bersumber dari Allah yang telah mengasihi kita. Ya, bukan kita yang telah mengasihi, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Itu jelas. Nah, pengutusan anaknya yang tunggal merupakan inti dari bukti kasih Allah kepada kita, kepada dunia ini. Untuk apa Allah mengutus anaknya yang tunggal itu? Berdasarkan bacaan kita hari ini, ada 3 hal. Yang pertama adalah untuk menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dosa kita tidak bisa diatasi oleh manusia sendiri. Dosa kita tidak bisa diselesaikan oleh darah binatang. Karena itu Kristus datang, Kristus diutus supaya ia menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Oleh darah anak domba Allah yang tercurah di salib, dosa-dosa kita diampuni. Itu yang pertama. Kristus datang sebagai pendamaian bagi dosa kita. Yang kedua, Kristus datang untuk menjadi juru selamat dunia. Ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat, ya, menjadi juru selamat dunia. Ini adalah kesaksian para rasul. Dan itu juga menjadi kesaksian kita bahwa Kristuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Nah, jadi Kristuslah satu-satunya juru selamat dunia. Yang berikut, Kristus datang supaya kita hidup oleh Yesus. Ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ya. Atau kata Yesus sendiri dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jelas Yesus datang supaya kita hidup. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam penjelasan-penjelasan ini kita boleh melihat bahwa ternyata kasih Allah itu adalah kasih yang menyelamatkan. Kasih Allah itu adalah kasih yang memberi hidup kekal dalam Kristus Yesus. Dan kasih Allah itu adalah kasih yang menerima kita sepenuhnya. Sehingga sebagai orang beriman, kita hanya dapat mengatakan, terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu di dalam Kristus Yesus. Oleh kasih-Mu dalam Kristus Yesus, aku diselamatkan. Oleh kasih-Mu dalam Kristus Yesus, aku diberi hidup kekal. Dan oleh kasih-Mu dalam Kristus Yesus, aku yang berdosa ini diterima menjadi anak-anak Allah. Itu yang pertama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
kita telah menikmati semua kasih atau isi hati Allah dalam Kristus Yesus. Kita sudah terima dan kita sudah hidup di dalamnya. Nah, pertanyaan lebih jauh adalah bagaimana supaya kita sungguh-sungguh hidup ya di dalam kasih Allah yang sempurna itu ya. Sekali lagi, bagaimana supaya kita sungguh-sungguh hidup dalam kasih Allah yang sempurna itu. Mari kita lihat dalam pokok perenungan kita yang kedua, yaitu kemuliaan kasih. Kasih Allah di dalam Kristus Yesus sungguh mulia ya. Kemuliaan kasih itu karena tidak ada duanya. Kita tidak bisa menemukan kasih seperti kasih Allah dalam Kristus Yesus yang total berkorban kapanpun dan dimanapun. Ya. Hanya kasih Allah dalam Kristus Yesus yang total seperti itu yang kita sebut sebagai mulia, kasih yang sempurna, kasih yang ajaib. Nah, lalu apa dampak kemuliaan kasih Allah dalam hidup kita? Bacaan kita hari ini mengungkapkan paling tidak 5 dampak kasih Allah dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kasih membuat kita mengasihi sesama. Ya. Jadi kasih yang telah kita terima dari Allah dalam Kristus Yesus itu membuat kita dapat mengasihi sesama. Ayat 11 dan 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jelas Allah adalah kasih. Nah, dan karena Allah di dalam diri kita, maka kita bisa memantulkan wajah Allah itu kepada sesama kita. Ya. Jadi kita yang telah menerima kasih Allah itu membuat kita mengasihi atau dapat mengasihi orang lain. Yang berikut, kasih yang telah kita terima itu, kasih sempurna dari Allah itu, membuat kita mengetahui bahwa Allah tinggal di dalam kita. Ya. Ayat 13, ya. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Ya. Jadi kasih membuat kita sadar dan mengetahui dengan pasti bahwa Allah di dalam kita. Ya. Dan kita juga ada di dalam Dia. Ayat 15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Karena itu betapa pentingnya juga kita mengokohkan pengakuan kita setiap saat, ya, bahwa Kristus itu adalah juru selamat pribadiku, Ia Tuhanku. Nah, itu mendorong kita untuk semakin tetap yakin akan Allah di dalam kita dan kita di dalam Dia. Juga dalam ayat 16 kita mengenal dan telah percaya. Jadi kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam Dia, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Nah, jadi pengenalan akan kasih Allah itu harus terus dibangun dari waktu ke waktu. Seperti apa kasih Allah yang luar biasa itu bagi kita dalam Kristus Yesus. Yang ketiga adalah kasih itu membuat kita berani menghadapi hari penghakiman. Ya. Ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Ya. Ayat 17 ini jelas mengungkapkan bahwa hanya karena kasih Allah yang ada di dalam diri kita, yang kita terima dengan iman kepada Kristus, membuat kita punya keberanian ya menghadapi penghakiman. Kita berani karena kita percaya kita telah menerima hidup kekal, dan hidup kekal itu akan disempurnakan ketika Kristus datang. Jadi bagi kita, penghakiman itu adalah sebuah proses di mana Allah akan mengantar kita masuk ke dalam kesempurnaan hidup yang kekal itu. Yang berikut, kasih mengusir ketakutan. Ayat 18.
Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Ya. Jelas dalam ayat yang ke-18 ini, bahwa kasih itulah yang membuat kita berani, ya. Kita berani, kita tidak takut karena Allah yang membenarkan kita, ya. Karena ada peribahasa, berani karena benar, takut karena salah. Kita bukan benar pada diri sendiri, tetapi Allah yang membenarkan kita dalam Kristus Yesus. Dan dialah yang akan menjadi hakim kita nantinya. Sehingga kita jauh dari ketakutan. Demikian pun dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menghadapi berbagai situasi-situasi di dunia ini. Kita tidak perlu takut. Karena ada Allah yang bersama kita. Kita bisa saja berjalan dalam lembah kekelaman. Kita bisa saja menemui malang dalam hidup ini. Tetapi ada Allah bersama kita. Sesungguhnya tidak ada persoalan yang terlalu besar diselesaikan oleh Allah. Karena itu ketika kita berada dalam persoalan-persoalan kehidupan ini, tidak perlu takut berlebihan. Ya. Allah pasti menolong dengan caranya. Ketika kita jatuh, Ia akan mengangkat kita. Karena memang dengan kekuatan sendiri kita bisa saja jatuh dan tergeletak. Tetapi karena Tuhan yang berjalan bersama kita, di Mazmur dikatakan gada dan tongkatnya itu yang menyelamatkan kita. Tangan kuasa Tuhan sanggup menolong kita, karena itu jangan takut. Dan yang kelima, kasih membuat kita dapat menyatakan kasih kita kepada saudara-saudara kita. Dan firman Tuhan hari ini mengatakan kasih kepada saudara adalah bukti kesungguhan pengakuan iman kita. Ya. Di ayat 19, ya. Kita mengasihi karena Allah telah mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jelas di sini. Kasih itulah yang akan mendorong kita untuk dapat mengasihi saudara-saudara kita. Siapakah saudara kita? Ya, bagi kita saudara itu adalah saudara kandung. Ya. Saudara itu adalah sesuku, saudara itu adalah tetangga, ya. Tetangga kan saudara terdekat. Saudara itu adalah rekan-rekan kerja kita. Saudara itu adalah sesama kita. Kepada mereka semua Tuhan memanggil kita untuk mengasihi, dan ayat 20 menegaskan kepada kita, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Ini penting menjadi catatan bagi kita. Karena ada juga orang yang mengatakan bahwa yang penting hubungan saya dengan Tuhan baik, peduli dengan kamu. Ya. Ini menjadi persoalan. Kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa ternyata ketika kita hanya merasa mengasihi Tuhan tapi membenci saudara-saudara kita, kita adalah pendusta. Dan kebenaran firman Tuhan hari ini mau menegaskan kepada kita bahwa kasih kepada saudara-saudara kita adalah bukti kesungguhan pengakuan kita. Kalau memang kita punya iman, kita pasti mengasihi. Karena kasih kita kepada saudara itulah yang menjadi bukti bahwa kita memang memiliki kasih Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengasihi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Dan barang siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kita patut bersyukur kepada Allah bahwa Ia mau tinggal di dalam kita dan memberi kita kasih yang mulia, kasih yang ilahi, kasih yang sempurna,
yang menjadi modal kita untuk dapat mengasihi dan sekaligus menjadi model kita mengasihi. Ya. Jadi kasih Kristus atau kasih Allah dalam Kristus Yesus adalah modal dan sekaligus model bagi kasih kita. Kita mengasihi karena kita sudah dikasihi begitu luar biasa. Bagaimana kita mengasihi? Belajarlah pada cara Yesus mengasihi. Kasih yang berkorban, dan kasih yang terus berkorban. Di dalam kasih Allah, kita dimampukan untuk dapat mengasihi Allah dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan segenap akal budi. Dan juga di dalam kasih Allah yang ada dalam diri kita, kita dimampukan untuk mencerminkan kasih Allah itu, sehingga dari hidup kita, orang dapat melihat wajah Allah. Wajah Allah yang ramah, wajah Allah yang penuh kasih, wajah Allah yang menerima orang lain apa adanya. Dan itu bisa menjadi cara Tuhan mempertemukan sesama kita dengan Kristus yang Maha Kasih itu. Kasih Allah itu mulia. Itu yang harus kita hidupi dalam hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Karena itu saudara-saudara, selamat mengasihi karena Allah kita adalah kasih. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu dulu sejenak. Kita patut bersyukur bahwa Allah yang adalah kasih begitu luar biasa mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna dalam Kristus Yesus. Sesungguhnya kita ini sudah hidup dalam kemuliaan kasih Allah yang membuat kita bisa mengasihi sesama, membuat kita bisa mengetahui bahwa Allah selalu tinggal di dalam diri kita dan kita di dalam Allah. Membuat kita memiliki keberanian untuk terus percaya sampai pada hari penghakiman. Membuat kita tetap kuat dan tidak takut menjalani hidup ini. Persoalan kita adalah seberapa serius, seberapa besar kita menghidupi kasih itu. Bagaimana kita membuktikan pengakuan kita akan kasih Allah yang besar kepada kita dengan mengasihi saudara-saudara kita. Ingat firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa jika kita mengaku mengasihi Allah tapi membenci saudara kita, kita adalah pendusta. Ini penilaian Allah. Semoga kita bukanlah orang-orang yang termasuk dalam kelompok pendusta, karena merasa mengasihi Allah tapi membenci saudara-saudara kita. Saudara-saudara, selamat mengasihi, karena Allah kita adalah kasih. Saudara-saudara, mari kita berdoa syafaat bersama. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan Bapa dalam sorga, Bapa yang penuh rahmat, penuh kasih dalam Kristus Yesus. Terima kasih hari ini kami boleh menikmati ibadah bersama. Terima kasih kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kasih kami. Juga terima kasih untuk sukacita yang boleh dialami oleh beberapa saudara kami atas peristiwa ulang tahun. Bersyukur bersama saudara Harvin Yusuf Biu, Vidyawati Rara Mandila Koba, Bapak Martin Rantesalu, Eki Romario Talebong, dan Dodo Pongpandin. Sempurnakan sukacita saudara-saudara kami yang akan menikmati hari ulang tahun sepekan ke depan. Juga bersyukur untuk begitu banyak wujud berkat Tuhan dalam hidup ini. Tuhan sempurnakan sukacita setiap kami yang terus menikmati berkat Tuhan siang dan malam. Ya Bapa dalam sorga, hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu, keluarga-keluarga jemaat,
Tuhan berkati dalam kehidupan mereka masing-masing di rumah, dalam berbagai keterbatasan karena pandemi COVID-19. Tuhan tolong tetap karuniakan sukacita, peliharakan hidup mereka di rumah masing-masing dengan berkat Tuhan siang dan malam. Kiranya selalu ada kekuatan, ada berkat dan sukacita di dalam Tuhan selalu nampak. Berkati para suami istri, ayah, ibu, opa, oma. Berkati juga anak-anak dalam setiap keluarga, baik yang masih kecil dalam masa-masa bertumbuh, Tuhan berkati. Yang sementara belajar dari rumah, Tuhan terus karuniakan sukacita, kekuatan, dan hikmat untuk terus dan boleh mengikuti pendidikan dari rumah dengan baik. Juga yang sementara berjuang mencari pekerjaan, Tuhan berkati anak-anak-Mu. Yang sementara berjuang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Tuhan tolong buka kemungkinan terbaik. Juga anak-anak yang sementara bekerja di berbagai bidang pekerjaan, di berbagai tempat, Tuhan tolong. Bahkan seluruh jemaat dalam perjuangan membangun hidup baik lewat studi, lewat pekerjaan yang ada di kota Bandung, yang ada di berbagai kota, bahkan di luar negeri, Tuhan tolong. Berkati juga para lansia dalam menikmati usia indah bersama dengan keluarga, Tuhan berkati. Tetap karuniakan kekuatan dan kesehatan. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh karena sakit. Kami menopang dalam doa Ibu Rika Dartika, Bapak Dr. Samuel Sampebulu, mertua dari Bapak Ronald Patadungan. Juga berdoa untuk Nenek Badi, Nenek Tania, Mama Eka, dan semua jemaat yang sementara berobat jalan, Tuhan berkati. Kiranya pemulihan dari Tuhan saatnya akan diterima, sehingga mereka dengan sukacita terus menjalani kehidupan ke depan. Juga berdoa untuk pelayanan yang kami hadapi di tengah-tengah jemaat, baik itu kegiatan jemaat secara umum, kegiatan OIG, kegiatan gerejamu, baik di Pulau Jawa, di Bandung, di gereja Toraja, bahkan gereja-gereja di Indonesia dan di dunia ini. Tuhan memberkati kehadiran gerejamu dalam berbagai wujud pelayanan yang sementara dilakukan. Juga terus kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami dalam berbagai upaya yang mereka lakukan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan tolong, kuatkan pemerintah kami, buka kemungkinan terbaik, berkati segala daya upaya yang terus dilakukan, kiranya menjadi jalan Tuhan untuk menyatakan pemulihan bagi bangsa kami. Juga kami berdoa untuk keluarga korban kapal selam Nanggala 402. Kiranya mereka semua terus diberi ketabahan, dihiburkan, dan berkati upaya pemerintah untuk mengangkat bangkai kapal dan sekiranya dapat menemukan jenazah para korban. Kiranya itu pun menjadi penghiburan tersendiri bagi segenap keluarga. Bapa dalam sorga, berkati setiap anak-anak-Mu yang boleh mengangkat pelayanan hari ini, baik itu majelis gereja, tim multimedia, organis, juga kantoria, dan semua yang telah membantu dan terlibat dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati mereka semua. Bapa dalam sorga, peliharakan hidup seluruh umat-Mu sepekan kerja ke depan. Perlengkapi mereka dengan umur panjang, kekuatan, kesehatan, dan hikmat untuk terus bekerja dengan penuh tanggung jawab di berbagai bidang pekerjaan. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, setiap hamba-Mu akan dimampukan untuk menjadi yang terbaik, memberi yang terbaik di lingkungan pekerjaan sebagai hamba-hamba Allah yang setia. Ini doa kami, Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami, dan dengarkan kami yang berdoa kepadamu di dalam nama Kristus Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah petunjuk hidup baru dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20. Firman Tuhan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Amin. Persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Saudara-saudaraku, pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati hidup kita. Marilah kita melanjutkan dan mewujudkan tugas dan panggilan kita sebagai gereja dengan keyakinan kita akan pertolongan dan kasih Kristus yang telah menganugerahkan kita kehidupan baru. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pergunakan baginya berkat
Bapak dan Ibu, saudara-saudara, anak-anak semua, puji Tuhan kita sudah boleh melakukan ibadah kita hari ini. Syukur kepada Allah. Dan kiranya firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini yang mengingatkan kita bahwa jika Allah di dalam kita, maka kita akan melimpah dengan kasih. Hidup kita akan bisa mencerminkan wajah Allah kepada sekeliling kita. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat mengasihi karena Allah kita adalah kasih. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Shalom. Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau